Dan juga ada bukan pertemuan, pembicaraan kemarin karena di PBB rupanya saya kemarin secara pribadi maupun secara atas nama universitas ya bukan mewakili menyampaikan pendapat terkait dengan nanti di UNESCO itu ada katakanlah semacam statement dari UNESCO bahwa air ini atau hidrogeologi ya yang berisi tentang air tanah, khusus ini air tanah, itu adalah bagian dari sumber daya mineral dan oil gas. Nah ini memang setuju dan tidak setuju, pasti ada pro kontra. Tentu saya sampaikan kemarin bahwa di negara kami itu memang agak pelik karena sangat berkaitan dengan katakanlah air ini secara perundang-undangan, ya barangkali ini Pak Agus Jae ini dari dinas ya di tingkat provinsi begitu. Ini pasti sangat penting nanti itu ketentuan dari dunia lah barangkali ya. Nanti saya ceritalah kalau kita kopi ya, kopi darat barangkali nanti. Nah, saya diminta untuk hidrogeologi perkotaan. Saya mencoba mengambil judul, terbayangkah oleh kita bersama bahwa cekungan air tanah di perkotaan tinggal nama. Ya, saya mengambil tema ini bukan hanya apa ya namanya katakanlah melihat fenomena ada beberapa perumahan terus sumurnya makin dalam terus ya, dan suatu saat kalau yang mampu mungkin nanti sumurnya terus menembus akankah sampai 200, 250 dan seterusnya. Sehingga saya mencoba membuat suatu judul yang barangkali ini menjadi concern bersama. Ya, bagaimana nih kalau sudah CAT tinggal nama? Artinya udah berebut di bawah, air permukaan pun bisa jadi berebut nanti itu ya. Ini kalang kabut semua ya, baik itu dari sisi pemerintah, urusan air barangkali yang sudah berumah tangga, kalau masih anak-anak kan enak saja. Kalau yang sudah rumah tangga, itu di rumahnya nggak ada air, wah udah itu. Ya, sampai ke kantor mungkin masih pikiran dan sebagainya. Kemudian kenapa ini menjadi perhatian? Saya kira tema ini bagus ya. Saya ingin fokus, saya tidak akan menjelaskan yang ini ya. Tetapi yang sekarang sedang berlangsung tuh ini nih. Apa sih di kota-kota itu yang mempengaruhi di kota-kota ya? Nanti tentu saya akan coba memberikan ilustrasi sambil ya mungkin saya sampaikan rumus-rumus yang sederhana saja yang mudah diingat ya. Ini pertama, ini kasih apa namanya ini pointernya apa ya? Mana pointer? Pointer ini gitu. Apa-apa lah ini aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bagian yang memang sekarang semuanya mau dari pemerintah, mau dari akademisi, mau dari masyarakat. Ini sedang berlangsung kita ya tidak terasa ya, tapi nanti saya akan tunjukkan beberapa hasil penelitian kami dengan Sorbonne terakhir ya. Kemudian ini akan saya teruskan ya untuk penelitian ini karena Sorbonne dananya habis. Mudah-mudahan di mohon doanya. Nanti Pak Jaye barangkali dengan Pak Aprianto saya ingin dukungan. Kita ada 5 tahun dengan SNU ya, Seoul National University. Kita untuk bagaimana kondisi air tanah khususnya di Jawa Barat ini
kita coba studi dengan SNU. Climate change ya, climate change mungkin dibicarakan dari mulai sejak saya kuliah, terus kemudian pulang ke sini juga ribut climate change ya. Dan pada waktu itu sempat saya bicara climate change di KLHK. Data sementara pada waktu itu adalah di kita itu ini sering tidak dirasakan ya. Eh, Climate change itu eh, jadi ada salah satu dosen bimbingan saya yang dosen di ITB yang bimbingan saya itu yang doktornya itu saya melihat ada data tuh begini ya kalau tropis. Jadi hujan di kita itu besarnya hampir sama tiap tahun hampir sama lah ya. Katakanlah Jawa Barat karena sekarang ada yang rame-rame Pulau Jawa begitu ya. Kalau di cekungan yang lain belum rame nih kecuali satu cekungan yang di Bontang itu sudah mulai ramai karena sudah menembus umur-umur yang 5.000 7.000 tahun gitu ya si air tanahnya. Nah, jadi hujannya kalau dulu katakanlah di 1980 ke bawah dikasih hujan misal 1000 milimeter itu selama 4 bulan dan itu hujannya terbagi rata. Ini ilustrasi saja. Sekarang setelah climate change itu, waduh, ya, saya sebetulnya ngeri ya kalau yang tidak mengamati hidrologi itu pasti nggak akan ngeri ya. Ah, biasa aja. Sekarang juga lagi hujan biasa. Padahal kita itu ada perubahan. Perubahan apa? Malaikat ngasih airnya biasanya satu gentong kecil. Sekarang itu dikasihnya langsung satu tangki dalam hitungan detik satu tangki gitu ya. Sehingga kita bisa bayangkan perubahan bumi ini kan tidak berubah lah, relatif tidak berubah. Tapi di sisi lain dikasih airnya dalam waktu yang pendek. Ya, jadi bahasanya intensitas curah hujan. Jadi intensitas curah hujannya tinggi, lebih frekuensinya lebih sering, tetapi jumlahnya masih tetap. Itu masih bersyukur di mana itu di katakanlah di bumi yang tropis. Ke subtropis itu makin agak repot. Gimana sih agak repot? Kalau kita tahun katakanlah ya, tahun 80 ke bawah itu masih mereka nilainya katakanlah A milimeter per tahun. Makin ke sini climate change-nya terasa naik setengah derajat, maaf, 0,1, 0,15 gitu ya. Itu sekarang curah hujannya berkurang. Nah, kalau curah hujan berkurang, mereka sudah berpikir satu, pola tanam mereka akan berkurang, produksi pertanian berkurang, food security-nya berkurang. Ya. Maka ujung-ujungnya negara-negara yang tadi yang di subtropis ini kan negara-negara kaya. Mereka berpikir, wah sekian puluh tahun cucu kami mungkin jadi sengsara. Kenapa? Kekurangan pangan. Maka mereka dari sekarang tuh ya, wah pokoknya bagaimana ini mengubah climate change supaya jangan terlalu cepat gitu ya. Syukur-syukur dikurangi. Kemudian yang kedua, over exploitation. Kalau exploitation nih Pak Agus nih ya, atau yang di Pemda tadi saya ngelihat ada Pak Kang Heru ya, itu over exploitation ya banyak pabrik terlalu banyak ya. Kenapa mereka juga ingin untung besar? Termasuk mungkin kalau Aqua masih nurut ya, kata saya sekian sekian gitu ya. Sekarang saya membantu katakanlah Suntory sama satu lagi apa pakai studi tapi ya bukan mencari air tetapi mereka harus konservasinya seperti apa kalau kalau perlu tidak melebihi gitu ya, tidak melebihi dari kemampuan air yang ada.
itu over exploitation berlebih ya, kecenderungan kalau kalau masyarakat juga overpopulation ya. Lihat aja Bandung. Kalau pagi-pagi itu sudah keluar dari perumahan ya. Ini air, kalau saya bicaranya bukan macetnya, ini airnya cukup nggak buat orang-orang Bandung, buat orang-orang di urban Bandung ya. Kalau bicara kota Bandung, tadi pagi juga saya sepanjang Balai Enak, waduh itu macetnya ya, kebayang itu airnya cukup nggak ini gitu ya. Nah, ini ya kalau over exploitation juga berkaitan dengan tentu saja di situ ada ekonominya, ada penduduknya. Ini gimana nih harga air ya? Bahkan sekarang ribut semua ini karena harga air katanya dihitung-hitung jadi lebih mahal daripada bensin ya. Ya kalau dalam kemasan jadi lebih mahal. Tapi seyogianya kalau penduduk yang di rumah harusnya adalah paling tidak hitung-hitungannya adalah 1 kali makan sama dengan bayar air kebutuhan rumah tangga sebulan gitu ya. Yang ketiga ada land degradation. Nah, kalau bicara land kan jelas ya. Kita tahu bahwa yang harusnya meresap air sekarang dijadiin perumahan. Tapi pada saat yang sama ini kita ya harus melakukan apa? Itu saya sedih juga ya lihat, pernah diskusi dengan Ray juga ya. Tapi kan kita itu tidak bisa dipungkiri ya. Kalau bahasa kita misalkan air larian, air yang jadi air runoff ya. Itu kalau kalau tegas kitanya misalkan semua yang dari perumahan harus zero runoff misal. Kan bisa saja tuh. Bagaimana itunya rekayasanya? Hitung-hitungannya mudah, rekayasanya mudah ya. Dengan rumus-rumus slug test ataupun storage ya, dan seterusnya. Saya kira bahkan dengan rumus-rumus Darcy biasa bisa itu. Kemudian kalau perlu nih, kalau perlu itu suka ada halaman besar tuh ya di setiap perumahan, bikinlah itu aki perbuatan. Aki perbuatan tuh gimana? Sekarang kan banyak alat-alat, maaf bukan alat-alat, paping-paping yang bolong itu yang dari plastik ya. Plastik yang tidak dipakai lagi dijadikan pumping itu sangat kuat begitu. Tetapi lubang-lubangnya itu besar, itu bisa diisi air sehingga kita sebelum ditutup ada luasan dari perumahan-perumahan itu dibuatlah ya tempat-tempat parkir itu di bawahnya adalah storage. Ya, tapi ya belum ada ya di Indonesia ya. Saya kira ke depan ini kalau sudah air darurat semua, itu memang harus dilaksanakan. Tentu peran semua ya ini. Kemudian ada lagi land encouragement. Encouragement gangguan. Ya kalau lahan kan kadang-kadang tidak bisa diam. Kenapa? Karena tadi ya land subsidence. Kalau sudah land subsidence, itu air sudah tidak ngalir lagi, banjir, itulah larinya kepada bagaimana ekosistem ya, ekosistem untuk kehidupan masyarakat. Kota-kota yang tumbuh di Indonesia itu juga sangat dominan itu di pinggir laut. Belum kita bicara dari mulai yang 4 di atas adalah kalau yang 5 ini intrusi air laut itu ya, Gebenhesber itu ya. Saya ngitungnya di lapangan tuh mudah aja gitu. Penduduk sudah ada sumur nggak? Begitu ada sumur saya tinggal ngukur aja pakai, mereka suka ngambil pakai apa namanya, timba begitu ya. Saya turunkan aja 1 meter. Airnya yang di bawah payau nggak? Begitu payau 1 meter ya sudah itu ke bawah itu sudah tinggal ngitung ya bahwa dia 1/42 ya. 1 meter per 42 meter. Nah, itulah kondisi di kita ya. Bahkan kalau Jakarta itu lebih ngeri lagi kalau bicara Jakarta, salin intrusinya ya. Apa salin intrusionnya ini, intrusi air lautnya ini kalau sudah sampai ke dalam, saya masih ingat waktu itu rapat di
KLHK apa di SDM ya. Tapi yang jelas pada waktu itu ada amblesan yang memang percis di yang saya tunjuk di situ udah ada intrusi saya bilang. Kenapa ya udah mulai kelihatan ya ini saya S1-nya geoteknik jadi agak paham kalau sudah fondasi melenceng berapa mili saja itu sudah bisa bisa ketahuan itu di slope-nya ya. Nah, ini juga jangan dikira bahwa eh, hidrogeologi kaitannya juga dengan pollution ya. Kalau pollution ya kontaminasi dan sebagainya. Kita tahu sendiri di perkotaan itu banyak yang waste-nya ini kita bicaranya banyak. Sampah satu ya. Satu lagi membuang hajat pastikan dibuat septic tank di mana-mana. Begitu ada goyang sedikit pecah sudah itu ya. Polusi lah air tanah dan seterusnya. Termasuk sampah tadi air permukaan. Gimana dulu Citarum jadi air apa ya terbaik ya terbaik untuk polusi lah ya juara. Nah ini yang barangkali kita perlu memperhatikan yang enam ini ya dan semuanya kalau mau bicara di Bandung, di Jakarta, Semarang, Surabaya kemarin saya ke Surabaya itu semuanya kena ya itu bisa dicek itu datanya ya. Baik, kemudian itu sebagai awal latar belakang, 6 poin ini yang barangkali. Kalau 6 tadi kita memperhatikan ini ada satu gambaran ya, gambaran dari katakanlah di kota kadang-kadang kalau yang masih baik ini ada apa namanya, ada kebun-kebun ya. Kalau saya tuh dulu sekolah di Jepang di Osaka tuh jalan itu masih mungkin ini budaykan juga sama di Jepang. Meskipun Osaka kota besar, tapi masih ada kebun, ada sawah bahkan ya tetangga saya itu sawah meskipun pinggirnya apartemen ya. Kemudian tentu kita tahu bahwa kalau di perkotaan ini sebagian besar yang loose air untuk air hujan meresap juga kebanyakan ditutup ya. Di kota-kota besar ya di Bandung saja kan susah mencari tanah ya. Rumah juga makin kecil, halamannya makin kecil. Kadang-kadang rumputnya cuman semenel ya, 1 kali 2 lah gitu ya. Bukan nggak mau, saya yakin bapak ibu-ibu yang punya rumah di Bandung itu pinginnya ya luas juga. Tapi masalahnya kalau di perumahan kan luas tanahnya juga udah 96, udah 76 dikurangin lagi ya. Nanti lama-lama 3 kali 4 tapi rumahnya ke atas 9 lantai barangkali ya seperti itu. Nah, itu saya kira kejadian-kejadian di kota ini eh, agak-agak sedikit mengkhawatirkan kita. Karena tadi siklusnya itu tadi sudah berubah. Jadi ini udah berubah dari mulai presipitasi. Apa sih kaitannya dengan perubahan ini? Nanti kita lihat ya. Saya akan coba jabarkan. Kenapa kita harus ngeri dengan perubahan presipitasi ini? Ya, dengan climate change, land ekosistemnya berubah juga, fluid ecosystem change. Jadi yang di bawahnya sendiri berubah, yaitu air tanah ya, termasuk tadi kalau bicara waste ataupun limbah-limbah ya. Memang mengerikan ya, tapi kalau di negara maju udah kerasa nih. Negara maju udah kerasa dan mereka sudah melakukan banyak hal. Saya melihat meskipun mereka kemarin itu waktu saya tahun 2017 dipanggil ke sana itu ya ternyata di negara-negara maju pun pendekatan yang coba kita lakukan saya seringkali membuat itu aja multidisiplinnya tapi memang belum diterima orang hidrogeologi juga belum bisa nerima pendekatan yang katakanlah bisa dibilang konservasi begitu ya atau menjaga kondisi hidrogeologi kota sekalipun cuman pilot tapi ya memang saya coba lakukan secara multidisiplin. Kemudian mungkin negara maju nih
udah mulai ini ya. Kalau dulu saya juga ada tahun sebelum jadi dekan ya dulu, oh, itu ada satu dosen meteorologi yang S3 di kami ya. Mungkin sekarang udah pensiun ya karena pada waktu itu umur berapa 60-an lah begitu ya. 60-an kemudian ingin menghitung. Nah, ini ya kalau kita bisa ngitung sebetulnya ya secara data satelit kalau ini GRACE ya. Mungkin ini adalah untuk gravitasi, tapi dari gravitasi kita bisa hitung temperaturnya berapa dan kita bisa hitung kapasitas dari air yang ada di muka bumi ya ini. Kita bisa ngitung. Ada lagi yang dulu itu eh, saya lupa DPSR gitu ya atau yang lebih tahu lah tentang persatelitan. Tapi ini yang terakhir lah ini. Kita mencoba melihat temperatur langsung itu untuk mengecek sampai eh, lumayan juga ya skalanya sangat kecil bisa diperhitungkan mana yang temperaturnya masih dingin itu kandungan airnya masih banyak dan seterusnya ya itu lihat saja desertasinya Ibu Sri ya tahun 2008 ya kalau nggak salah 2008 atau 2007 ya. Ada di perusahaan ITB atau di perusahaan kita. Kebetulan S3-nya di kita ya waktu itu. Nah, kalau bicara air kan akang-akang, teteh-teteh, adik-adik sekalian kan ngelihat sungai masih wah, masih jernih ya kalau sudah betek-betek ya. Tapi kita tahu bahwa ini seringkali memperlena kita ya bahwa airnya masih ada kok tiap hari, hujan juga tiap tahun masih ada. Tapi kalau bicara hidrogeologi, bicara air yang memang katakanlah tadi kita bersumber dari air tanah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia umumnya pakai air tanah. Selain murah, dia secara proses alami ya lebih murah ya. Satu lagi lebih jernih ya. Karena kalau menggunakan air sungai, kecuali kalau air sungai kita kayak di negara maju ya, air sungainya itu memang apa kita tuh ingin berenang gitu ya, betapa jernihnya dan sebagainya. Lalu kita sadari juga bahwa masyarakat kita bahkan ya mungkin saya bisa jadi ya punten saja ini yang punya kepentingan ini seringkali kita lupa menganggap bahwa ini masih ada lah kalau saya agak agak kurang tidur ada untungnya juga bisa kadang tahajud ya gitu karena ini nih urusan air tuh dianggap sepele ya tapi itu gimana ya ini ya untuk cucu kita ya itu kerasa nanti ya dan ini sering kita berpikir toh masih musim hujan tapi yang tadi saya sampaikan ya kita lihat nanti oh, danau-danau juga itu masih ada tuh danau Lembang di atas is okay gitu ya masih bisa. Ah, ini saya coba tunjukkan ya paper dengan kemarin peneliti-peneliti dari Sorbonne dari Belgia dan dengan teman-teman juga. Bagaimana ini saya coba beberapa data-data di sekitar Bogor yang memang curah hujannya tinggi ya. Tapi ini lihat ya, terlihat bahwa ini kita sedang sedang berubah ya dari tahun 2002 ini data. Ini lihat nih. Cet, ya. Ini baru tahunannya. Kalau kalau lihat bulanannya itu yang saya bilang, yang harusnya biasa ada hujan jadi nggak ada hujan. Ya, sekarang terbayang saya tadi jalan naik tol ya pulang dari acara di luar masuk ke tol yang keluarnya Unpad ngelihat ngelihat ke Gunung Manglayang. Di Gunung Manglayang itu hujannya di slope paling atas ya. Saya lihat wah ini bahaya sebetulnya. Kenapa bahaya? Sudah ada perubahan mikroiklim. Kita udah panas di Bandung nih ya atau Jatinangor ya. Karena kalau tidak itu harusnya hujannya di bawah. Ya, hujan orografis itu sudah perubahan mikro. Hujannya di atas, di bawah nggak kebagian hujan. Kenapa? Karena temperatur naik. Jadi esnya cepat mencair, jadilah kondensasi, jadi hujan.
Nah, perubahan-perubahan seperti itu, ini saya kebetulan, ini bisa dibaca lah ya, nanti ada perubahan iklim, itu di jurnal hidrogeologi, bukan hidrogeologi, hidrologi regional ya, studies. Itu kebetulan jurnalnya cukup bagus rankingnya ya. Nah, ini tahun 2022. Nah, ini ke depan saya akan coba juga, mudah-mudahan nih mohon doanya, saya menerbitkan bagaimana publikasi di beberapa daerah di Jawa Barat, isotopnya untuk hujan ini ada pergeseran tidak. Bisa kebaca juga dari isotopnya. Nih, setahun inilah saya akan coba, datanya sudah cukup banyak, mudah-mudahan bisa publish juga. Ini tentu saja kalau ibarat kekurangan air kan sakit, ekosistemnya berubah ya, sakit mudah sakit, udara sudah tidak sejuk lagi, dan seterusnya. Tentu saja apa ya, kalau sekarat belum ya, tapi menjelang sekarat ini yang harus kita perhatikan. Nah ini yang saya ngerinya gini, ya kalau sudah sampai di sini, saya nih nggak mau juga nih dari kalangan akademis. Sudah siapkah kita ya kalau memang ini dengan kondisi begini, apa saja sih yang penting dilakukan ya? Nanti kita lihat, kita bedah dulu nih masalahnya apa, gitu kan? Atau kita hanya tunggu saja bencana terjadi ya. Nah ini yang kita tidak inginkan. Kemudian saya coba elaborasi lagi lebih detail tentang pemahaman kita, bagaimana sampai kepada hidrogeologi yang di bawah ini. Mungkin ini simpel, tetapi sebetulnya sangat terkait dari satu katakanlah geological system di suatu kawasan ya. Ini saya coba potong profilnya dan saya coba ungkap apa yang terjadi di sekitar kita. Ini kotanya sendiri di sini ya. Pertama tadi sudah saya sampaikan clear ya, berubah curah hujan nih. Kalau sudah berubah curah hujan, ini pola di kita. Kalau kita nggak, saya nggak akan cerita di subtropis lah ya. Karena kalau subtropis lebih mengerikan. Di kita aja ini. Pertama adalah terjadi perubahan infiltrasi. Gimana sih bisa berubah infiltrasi? Anggap saja ya, kotanya belum berubah. Perumahannya masih tetap segitu, jalannya masih tetap segitu, gedung-gedung perkantoran masih tetap segitu. Tapi dengan perubahan curah hujan atau climate change tadi, berubah infiltrasi. Kenapa? Karena kemampuan dari si lahan yang menginfiltrasi itu dari tahun ke tahun memang segitu. Tapi air yang diberikannya lebih banyak. Ya. Jadi tentu di situ harus kita waspadai adalah bagaimana perubahan karena iklim, terjadi perubahan infiltrasi yang harusnya masuknya itu hujan bulan ini dimasukkan, tapi hujan bulan depan yang dulunya terjadi hujan sekarang dikasihnya sekarang. Nah inilah ya nanti kita ada rekayasa-rekayasa bagaimana harus air itu sebaiknya supaya infiltrasinya tetap. Nah, pada saat yang sama, tentu perubahan infiltrasi ini menyebabkan ini besar ya. Di dalam biasanya kita ngitung 1 tahun. Evaporasinya kalau di daerah Bandung misalkan, hitung-hitungan saya kalau pakai isotop itu sekitar 27% pakai klor ya. 27 sampai 23%, saya lupa ada hitungannya ya. Nah, pakai klor ya, berapa yang merembas. Tapi kalau hitungan umum, dulunya itu saya coba pakai pakai hidrogap yang langsung, base fluorization itu sekitar 33% ya. Nah, ini pun mungkin sekarang jadi nambah evapotranspirasinya. Tapi evapotranspirasi yang tidak menyejukkan. Harusnya kan menyejukkan ya, ada uap air. Tapi membuat kita lebih panas malah. Ya, disitulah jadi banyak anak-anak mudah sakit. Atau bapak-bapak yang kerja yang seperti kita kerja kalau makanannya
mohon maaf, stresnya terlalu tinggi, kurang imun ya sudah mudah sakit ya. Nah itu ya. Jadi ini dua ini terkait dengan perubahan curah hujan ya atau climate change. Yang keempat, ini perubahan lahan. Kita tahu bahwa ini sudah mulai digerogotin nih ya. Yang harusnya ini contoh Bandung ya. Data saya menunjukkan Bandung itu 700-900 seperti Tahura itu memang harus dihutankan dan terus sampai ke ujung dari Jatinangor 700 sampai 900 itu harus dihutankan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, perumahan semua. Karena dari dulu saya ingat waktu mungkin saya ingat pulang dari Osaka, saya menunjukkan paper saya bahwa cepat-cepat keluarkan aturan bahwa perumahan itu di Bandung, khususnya Bandung Utara, itu 700 sampai 900 semua dihutankan. Jangan ada lagi perumahan, ya. Boleh membangun rumah di mana? 700 sampai 1.200. Ya, silahkan di situ. Itu kalau air meresap itu keluar di 1000 maaf di 900 sudah keluar tuh mata air. Tapi daerahnya bukan daerah resapan. Air yang masuk ke Bandung justru nah, ini orang Belanda udah pinter duluan tuh ya dulu Tahura dibuat di situ. Ya, tapi kita kita agak repot nih sekarang. Sudah terlanjur perumahan di situ, yang dihutankan yang di atas. Airnya yang keluar nggak apa-apa lah untuk kebutuhan ya. Tetapi masalahnya untuk yang di Bandung kasihan, maka disitulah yang 700-900 itu semuanya harus ada storage kemudian diinjeksikan air di situ. 700-900. Ini untuk Pak Jahe lah gitu. Nah, tadi saya cerita di perjalanan, maaf ini juga ada ya, apalagi ini air-air yang meresap tadi ya dirubah jadi perumahan. Kalau perumahan kan semua di beton semua itu, ya, ditutup dan sebagainya. Ini jadi kering ini, ya, ini jadi kering. Kalau ini kering ini, apalagi ini ada impermeable cell ya. Ini kecipta ini kalau kita ngitung menggunakan rumus tekanan ya, Bernoulli bisa dihitung ini berapa lama ini berkurangnya dan ini turunnya berapa kompresibilitas dan sebagainya. Tinggal dihitungnya itu. Ya rumusnya sederhana Bernoulli aja pakai ya MGH satu lagi apa kecepatan airnya setengah mp kuadrat ya. Nah tentu kita punya harapan juga sumber air hujan di sini orografisnya udah nggak jalan berubah juga. Orang di sininya udah jadi orang jadi pilanya bukan satu, seabrek. Di sini dulu, di sini tuh dulunya awannya sampai sini. Tapi karena kondensasi ini turun di sini. Ya karena ini udah panas. Terbayang ya, air yang mau masuk ke zona ini juga udah nggak ada. Karena di sungai-sungai itu jangan lupa, sungai itu bisa menjadi daerah recharge yang baik. Seperti Cikapundung kalau di Bandung. Seperti Ciliwung tuh kalau dari atas Jakarta, di selatan Jakarta, dan seterusnya ya. Nah tentu pada saatnya kalau ini ketutup semua, ini juga mengalami tadi encroachment, kemudian ya kan ini kan dirubah-rubah nih. Ini apa katakanlah ground breaking segala macam dirubah-rubah ya. Dan gangguan-gangguan itu menyebabkan ini lapisan ini kompresibilitas apalagi ininya makin antar butirnya ya hukum kolom berlaku itu saya sama dengan tangan V ya sigma efektif kali tangan V wah udah itu sempurnalah bahwa cekungan-cekungan di kita problemnya sama sementara orangnya makin bertambah terus ya keluarganya makin bertambah terus, tapi kita hidupnya juga pingin enak terus, air air tetap harus jernih ya. Suatu saat kalau air jadi mahal kan repot juga ini ya. Nah, itu yang barangkali gambaran seperti itu. Betapa kita ini salah satu contohnya.
Kalau lihat monitoring ada yang naik, syukur, alhamdulillah, ya. Ya tentu eh, harapan kita, ya. Tapi kenyataannya kita banyak yang monitoring. Ah, ada satu pabrik misalkan ada 6, ya. Aturannya kan kalau ada 5, ada satu, maaf, ada 4, ada satu monitoring. Itu sebetulnya kalau lebih dari 4 harusnya jadi 5 tuh. Karena harus dilihat dari sisi dia tingkat pengaruhnya, ya. Pakai rumus-rumus yang sederhana lah, ya, dari turunan Darcy menjadi rumus-rumus pumping test dan sebagainya, ya. Nah, tentu di kota-kota di seluruh dunia dengan situasi seperti tadi, ya, itu kalau di luar sudah mulai tuh, ya, apa mungkin bahasa saya kalau ngobrol dengan teman-teman yang sama-sama peneliti itu sudah kegebegan, ya, ya. Kalau peneliti kan stresnya mikirin, wah, ini harus bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya, ya. Mungkin ceritanya lain yang Pemda, pemerintah itu ini harus digimanain kebijakannya. Penduduk, wah, inilah penduduk langsung tangannya begini, ini air di rumah kosong dan seterusnya, termasuk di rumah saya kosongnya. Nah, ini diversifikasi memperluas sistem pasokan airnya harus bagaimana? Sementara apa tadi? Kalau ada hujan, ada air runoff yang besar, itu kan seperti kita bicara, oh, banjir. Padahal di balik banjir itu, ini air jangan sampai cepat ke laut. Harus kita simpan, kita manfaatkan, ya. Meskipun rada apa beyedak gitu, ya, butak dan sebagainya, ya terpaksa harus dibersihkan dan seterusnya. Kita juga melihat ini, ya mungkin kalau kita yang pakai nggak akan terlalu melihat data ini. Tapi kalau Pemda, eh, pemegang kebijakan, atau peneliti-peneliti, ya, ini melihat pertumbuhan permintaan ini terus, ya. Ini ke saya aja minta bantuan pabrik-pabrik air gitu, ya, Bu. Meskipun saya jujur saja, ya, agak berat ini, ya, kalau semuanya pengen usaha air dan seterusnya, ya, ini. Uh, Kemudian ada penipisan tadi yang saya ceritakan. Ini belum belum bicara kualitas, baru kuantitas. Ini lagi nih, satu lagi, polusi air tanahnya, ya. Bagaimana ini? Tadi terkait sampah dan juga buangan-buangan. Dan ketidakstabilan, kekurangan sumber air ini, ya kita belum pernah ngerasain, ya. Tapi mungkin eh, istilahnya hanya sebagian kecil ada perumahan paling ditinggal, dia beli lagi rumah yang lain, itu dijual, ya, gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang memang kalau menurut saya, ya, kalau sudah mulai pindah gara-gara air itu adalah ketidakstabilan, ya, ketidakstabilan, nanti ada penumpukan-penumpukan. Kemudian jelas, ya, kekurangan sumber air tawar, ya, di permukaan. Kalau sudah secara regional, inilah yang mengerikan. Lalu ini saya coba elaborasi lagi bahwa di negara-negara yang maju, ya, sudah apa, ya, membuat skala yang berhubungan dengan kondisi air ini, ya. Ini ada misalkan agriculture pasti terganggu nih. Terganggu tadi dengan situasi yang tadi, ya, yang 6 tadi. Kesehatan, ya, ini buktinya lah, ya. Saya kadang-kadang ngeri juga ini. Pernah punya pengalaman diajak Demersi untuk di Pasarean, ternyata polutannya paling besar. Jadi umur mereka statistiknya rata-rata umurnya 39, 40. Jadi 40 tahun mereka udah meninggal gitu, ya. Saya pada waktu itu, ya, agak jok sedikit ke dokter itu. Ada Bu Dokter waktu itu, ya, ada Pak Dokter, Bu Dokter. Bu Dokter itu mah malaikatnya aja sudah nyabut perjanjian di alam rahimnya dulu, apa umur 39, 40. Enggak dong, ini Pak Hendarmawan, coba dilihat dulu deh airnya gimana, polutannya gimana dan seterusnya. Ternyata di daerah mereka sudah ada PB sekian, ZN sekian, kan ngeri gitu, ya. Nah, ini itu di Pasarian Tegal, ya. Di, di itu kebetulan saya
namanya, meneliti, diberi dana oleh pemerintah di situlah. Tapi dibantu NGO juga. Ekosistem tadi saya sudah sampaikan drastis berubah ya. Infrastruktur, ya kalau infrastruktur clear lah ya. Sekarang kita belum seperti di negara kita, baru sedikit-sedikit. Jakarta sudah mulai ada ya. Tapi untungnya bukan rumah rumah penduduk, tapi tempat parkir mulai amblas ya. Eh, Surabaya mulai amblas jalan dan jembatan ya, Surabaya. Kalau Semarang robnya makin gede. Kalau Bandung saya kira ada yang ambles-ambles, cuman nggak terlalu dimunculkan ya. Lebih lebih enak orang geologi berbicara, oh itu tektonik. Ya monggo lah, silahkan ya. Forestry, tentu saja kita berharap di Bandung mungkin dulu nyaman ya. Di Bandung itu kalau yang orang Bandung dulu itu nyaman, nyaman kita itu pagi-pagi jalan kaki sekolah ya, jalan kaki sekolah, kemudian sampai ke sampai sampai ke belajar, tidak bekal tumbler air ya, dulu nggak biasa tuh SMA. Udah gitu baru haus, terasa haus jam 10 bel, kemudian minum. Kalau sekarang kan enggak, sudah naik mobil haus terus ya. Karena memang forestry-nya udah mulai kurang kita. Ya di mana-mana. Energi ya tentu kita tahu bahwa kebutuhan air yang dipasok bergerak ke sana ke sini dan seterusnya, dari yang tadinya itu cuman kedalaman sekian, sekarang makin dalam, pasti energi dibutuhkan banyak. Pasti itu ya, sehingga ekonomi lah. Disaster risk reduction-nya juga tadi sama ya. Jadi kebencanaan dari air pun sama. Apa tadi? Ya silakan aja kalau hujannya lebih dari 200 mm, 100 saja. Bapak Ibu kalau lagi lihat data Bandung itu, dari jalan-jalan yang masuk ke kota Bandung itu sekarang jadi sungai saat hujan besar ya. Jadi jalan menjadi sungai tanpa nama lah gitu kira-kira. Food security ya jelas ya. Nah, ini kita kalau petaninya nggak ada air, repot juga, kasihan. Petani juga bisa frustasi. Ah udahlah nggak ada air, saya mau rubah jadi kuli bangunan aja. Akhirnya dia jual sawahnya kan. Akhirnya ya tentu keamanan produksi pangan juga makin lama makin berkurang. Nah, ini coastal protection juga. Nah, ini nanti harus cerita sendiri nih, coastal kota yang khusus di pantai ya, ini cerita lain. Fisheries pun begitu ya, ya samalah menghadapi. Nah, yang tentu saja kita kita khawatirkan ini ada kebencanaan dari akibat air yang tadi ya, di perkotaan khususnya adalah ini banjir. Di kampung-kampung ada nggak banjir? Ada. Tapi di kampung-kampung memang sudah teridentifikasi oleh masyarakatnya bahwa di daerah banjir penduduk tidak akan tinggal. Ya, karena udah tahu polanya secara geologis daerah-daerah banjir. Kekeringan, nah ini yang saya jujur saja, jadi keringnya makin panjang. Ya, ini jelas tadi temperatur, sea level, ini mah udah dikenal ya, sea level rise ya. Kemudian ini seabrek ini persoalannya. Ya memang kalau melihat ini mengerikan, tapi apa sih yang harus kita perbuat? Ini saya coba ilustrasikan saja di kota-kota ya. Terus mencari air, sumber air baru, termasuk adalah yang rumahnya, aduh saya rumahnya cari rumah yang airnya bagus gitu ya. Airnya bagus. Sehingga saya suka joke, aduh ini orang-orang yang rumahnya airnya kurang gitu ya. Wah ini kurang tahajud, kurang sholat gitu. Wah itu langsung marah-marah itu teman-teman.
oh ini tahajud ini. Iya, ini mah jok saja ya. Sebetulnya mah salah milih rumahnya di daerah yang memang sudah sulit air. Nah, tentu di situ kota-kota mencari berbagai sumber air yang tentu saja kita ketahui bahwa eh, ini seringkali pasokannya jaraknya jauh, ya. Musim hujan ini banjir tuh lihat ya. Kemudian pabrik-pabrik juga apa namanya eh, desalinisasi, ya. Bagaimana mengubah itu ya, waste-nya dan sebagainya. Nah ini yang saya bilang pengisian ulang aquifer dengan air permukaan. Maksud air permukaan itu tadi nih, yang ini nih, coba kalau ini dimanfaatkan ya, masuk masuk ke tadi yang saya bilang, tempat-tempat parkir itu ke bawahnya storage saja yang menggunakan plastik-plastik yang keras itu, tapi isinya rongga-rongga yang diisi air. Jadi tempat parkirnya itu ya seperti tempat parkir, tapi di bawahnya storage. Mahal tidak mahal ya kalau dikerjakan oleh oleh berbagai pihak, termasuk ada subsidi dari pemerintah. Tapi itu harus dilakukan demi untuk anak cucu kita. Hidup di kota Bandung, hidup di kota Semarang, Jakarta, dan seterusnya. Nah, kita juga, saya membuat membuat coba-coba dari dulu ya, dari 2000. Karena saya sudah berpikir eh, waktu begitu beres dokter ya, kebetulan 6 paper beres, saya ngapain ke rasanya, buat apa sih paper gitu ya. Waktu itu di samping tetap menulis adalah saya mencoba mengupayakan, ayolah kita konservasi ya. Saya sering minta dana juga ke swasta. Sok danainlah saya konservasi. Saya kumpulkan itu dari berbagai bidang ilmu. Kemudian dilakukan oleh masyarakat. Yang masyarakat saya nggak bicara gini, oh ayo kita konservasi. Enggak lah. Ada suatu rekayasa di mana dilakukan oleh masyarakat menguntungkan secara ekonomi, tetapi rekayasanya adalah memasukkan, bukan memasukkan air. Jadi dari kegiatannya itu adalah itu ternyata mereka mengkonservasi air tapi tidak terasa. Yang mereka rasakan adalah oh iya dulu tidak punya eh, katakanlah penghasilan mingguan atau 2 mingguan atau bulanan di luar pertanian mereka, sekarang ada nambah-nambah ya dan sebagainya, menambah pemberdayaan masyarakat. Sehingga rekayasa yang kami hasilkan pada waktu itu dicontohlah oleh desa-desa yang lain, yang harapannya tentu saya sudah mengeluarkan konsep ini prioritasnya desa ini, desa ini, desa ini. Nama desa itu nurut saja. Di awal memang jadi harus harus dibeli tanahnya, masyarakatnya harus diajak. Sok kita bikin ini, kita bikin ini. Saya nggak cerita itu konservasi dan biayanya rendah sebetulnya ya bagi bagi industri, bagi pemerintah. Nah, tapi benar enggak? Nah, justru itu saya kenapa di dalam rekayasa konservasi ini selalu saya mengedepankan data DNA air. DNA air itu apa? Isotop stabil dari setiap sumber-sumber itu. Ini datangnya dari mana dan seterusnya, gitu ya. Nah, tentu kita tahu bahwa sekarang sudah ramai itu ya, sudah ramai lah ini bicara air, air itu udah ramai di dunia ini ya. Kalau kita kan ramainya ini kebakarannya gara-gara, nah, ini juga bagian dari apa namanya permasalahan seputar hidrogeologi ya, kebakaran gitu ya. Karena tadi musim dan sebagainya. Belum bicara kalau di gambut hidrogeologinya ceritanya lain lagi ya. Kemudian ya masyarakat ini masyarakat katakanlah Greenpeace ya. Cuma bicaranya kan cuma begitu aja. Protes ini, protes bagus, lebih bagus ya gitu ya. Protes sok atau kerjakan gitu ya. Nah itu saya kadang-kadang apa ya suka ketemu dengan eh, aktivis-aktivis lingkungan itu. Saya bilang sok biayain kami lah meneliti ini, meneliti itu, dan termasuk itu. Kadang-kadang mereka sendiri eh, menyampaikan ya usulan propos-propos kita, tapi juga sulit bagi mereka karena mereka hanya tugasnya itu mengingatkan kita dan betapa pentingnya
suatu konservasi air itu yang memang melibatkan secara sistem sosioteknik, ya, meskipun kompleks tadi yang saya bilang. Tapi nanti di kesempatan mendatang seperti apa sih yang dijelaskan oleh saya dulu di Dubai atau di Eropa, rekayasanya seperti apa. Saya kira nanti itu harus satu satu sendiri ya, eh, yang dilakukan. Kemudian ini penting nih di kota ini ya, bagaimana sosialnya penduduknya nih. Ini harus gerak bersama. Tekniknya tadi akademisi ya, kayak saya dan teman-teman para doktor ya, para para peneliti di pemegang kebijakan juga ini ya. Ini interaksi faktor politik, politik itu kebijakan, polisi. Ya Pak, ini nih Pak calon Pak Kadis nih, Pak Agus Jai. Kemudian sosiodemografi ya clear ya. Ini dari semua kalangan nih ya. Ya, ekonomi jelas ya. Tidak yang miskin, tidak yang kaya ini. Tentu yang kaya nyumbangnya harus lebih gede. Karena airnya juga bayangkan ya. Orang kaya bukan hanya untuk mandi, untuk minum. Kalau yang ekonominya di bawah kan untuk minum doang sama mandi. Kadang mandinya juga sekali. Tapi coba yang kaya mah ya, udah mandi segala macam, mobilnya dimandiin lagi. Udah gitu piaraannya dimandiin gitu ya. Harimaunya berapa, monyetnya berapa. Itu habis tuh air bagus semua tuh. Ya, tentu tidak mau dimandiin dengan air yang asal-asalan dan seterusnya. Termasuk ini ya, bagaimana sih pola di regional satu cekungan kota ini kan karakteristiknya beda-beda ya. Saya udah ngelihat paling tidak mudah-mudahan saya sih harapannya kalau sudah yang Jawa Barat sudah publish saya bikin satu buku lah barangkali untuk isotopnya. Sumatera sudah terkumpul ya dari mulai utara, tengah, selatan dengan teman-teman para dokter nih. Mudah-mudahan nanti setelah publish semua ada satu buku khusus untuk DNA air di Sumatera. Nah, sekarang teman-teman juga sedang sedang ingin ke arah Kalimantan sama Sulawesi ya. Nah, kalau Jawa sudah beres lah ya. Tinggal ini nih saya nggak ada waktunya nih. Sebetulnya ingin ada buku begitu ya. Eh, Ini Pak Kepuk ya waktunya. Mungkin nanti kalau tahun depan saya habis warek, saya insya Allah bikin buku dah gitu ya. Sudah ada niat. Lalu ini saya ingin ada gambarannya. Kan kita juga sama menghadapi kekurangan air itu masyarakatnya asal sudah punya. Oh, yang penting dicuci ya. Oh, kalau airnya nggak benar juga kan repot. Kadang-kadang untuk ini kita sudah punya WC umum ya dan seterusnya. Waduh ini lingkungan ya. Gara-gara kurang air dan seterusnya. Ini kan semuanya ancaman sebetulnya ya. Nah, ini ya ini termasuk orang juga mencoba ya. Tentu makin ke sini makin makin sulit tuh kuantitatifnya juga. Di sini saya ambil contoh misalkan di sini ya. Ini kan ada yang dijual nih ya. Jadi perumahan sebelah sininya. Ini lain nih ceritanya kalau kota tapi yang tadinya didukung oleh urbannya seperti ini ya. Nah, ini agak repot. Ya ujung-ujungnya begitu ini ditutupin ya. Tentu di masa transisi itu rejim-rejim konservasinya harus baik. Sehingga tadi bahwa bicara tekanan air yang terus dibutuhkan, data hidrologi juga ini terus kita prediksi secara transisi ya. Kalau Bapak Ibu saya kira sudah sering ya melihat ini di Bandung nih. Nggak tahu saya di Jakarta, saya mungkin seminggu paling sekali kalau ke Jakarta, tapi nggak berjumpa yang seperti ini ya. Nah, ini kan sudah ngitungnya tuh orang hidrogeologi udah pusing ya. Karena ada air tanah yang dari mana ini datangnya, ngitungnya sudah pusing. Belum kalau pas musim hujan ada yang tadinya apa kering-kering nih jadi basah-basah gitu ya. Nah, tentu saya sering kali ini sudah saya lakukan sebetulnya dari mulai 2006.
ya. Meskipun kalau bicara di katakanlah di level UNESCO, di level para hidrogeologi itu baru 2015, ya. Bisa dicek di paper-papernya. Kenapa? Karena tadi ya pendekatan interdisiplin itu di negara-negara maju itu individualistis ya. Kalau kita kan masih saya kalau bicara sosial datang dengan masyarakat kan masih bisa. Mau di Pulau Jawa, di Sumatera itu masih bisa ya teman-teman itu tim. Tapi kalau sudah di luar negeri individu ini repot. Makanya pendekatannya selalu keilmuan saja. Cukup hidrologi, cukup hidrologi. Bahkan di satu pertemuan air tanah saya sempat menyampaikan waktu itu jadi pembicara. Apa lupa saya di hotel apa ya. Pada waktu itu 2000 berapa ya lupa. Tapi saya saat dekan geologi periode pertama saya sampaikan bahwa kita tidak bisa sendiri, harus mengumpulkan kita jadi leader di dalam pendekatan keilmuan khususnya hidrogeologi di perkotaan, yaitu metodenya interdisiplin. Saya menyebutnya multidisiplin tuh di mana itu katakanlah di Dubai ataupun di Eropa ya. Jadi saya multidisiplin, di situ ada ilmu sosialnya, doktor komunikasi, S2 antropologi juga, kemudian ekonomi ada, obat, maaf, bukan obat, kefarmasian ada, hidrogeologi pasti jadi leadernya, geologis jadi leadernya, ada pertanian, ada peternakan, multi tujuh dokter lah kalau tidak salah, 7 dokter disatukan, bahasanya bahasa air, sehingga itu mendapatkan suatu rekayasa yang ideal. Itu hanya salah satu saja saya membuat apa? Saya bicara adalah membuat ini, ya. Hanya berbicara kita berbicara temporary storage, ya. Ini nih. Kemudian Richard, kita hanya berbicara ini aja nih, ya. Kita belum kepada yang ini belum kita. Apalagi ini, ya. ASR di limestone. Apa yang sudah kita lakukan di yang dekat rumah saya ini di Citatah misalkan ya. Belum bicara Richard dari irigasi, kita belum ya. Meskipun dulu saya sempat diajak oleh salah satu konsultan di eh, Cilacap ya pada waktu itu. Prof ini hitung berapa Richardnya ke Akiper katanya. Soalnya tapi kebutuhannya adalah kehilangan air itu mah. Kehilangan air karena Richard ya, dan seterusnya. Ini ada suatu katakanlah inilah yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana aquifer storage recovery ini dilakukanlah dengan rekayasa di mana-mana. Ya, termasuk adalah di berbagai kawasan kita membuat tadi ya small dam ya. Tidak usah yang besar-besar. Kalau Pemda punya ada daerah sudah di situ jadi small dam ya. Atau bendung lah, bendung-bendung kecil ya. Karena suatu saat itu ada itu. Kalau perlu kedalaman berapa, nanti suatu saat begitu sudah mulai air jernih kita injeksikan ya. Tentu dari yang agak jauh supaya filtering terjadi. Kemudian rainwater harvesting ya kita sudah banyak melakukan itu ya. Tetapi kita tidak pernah memonitor sejauh mana monitoring masuknya ke katakanlah tadi ke aquifer ini ya. Kemudian kita mungkin sudah menghitung ya abstraksi, tapi yang masuk tuh berapa? Itu seringkali overestimate yang masuknya, sehingga bolehlah abstraksi itu menyesuaikan itu. Nah, itulah pada gilirannya kenapa saya sampai sekarang kalau mengizinkan entah di KLHD atau KLHK atau di katakanlah di forum-forum itu saya sudah itu termasuk kemarin yang saya sampaikan di Pak Menteri, Pak Basuki itu adalah kita menurut apa namanya safe yield aja. Sumurnya di situ kita hitung safe yieldnya berapa, ya.
Akibatnya tentu saat itu, ya, supaya tidak lebih buruk lagi, gitu. Temporary apalagi kita belum belum pernah bicara konsep temporary, ya. Ini satu, ya tentu jadi mahal nanti ya. Di saat kalang kabut, kalau negaranya kaya sih. Nah, ini contoh di Amerika ya, begitu Amerika di Eropa ya sepasang. Tapi yang jelas mereka eh, memberi pasokan air ya, karena tadi individualistis. Kalau kalau di kita kan dengan masyarakat, saya alhamdulillah tiga kecamatan yang nggak ada air itu ternyata dengan masyarakat bisa. Saya ingat dulu sebelum jadi dosen ya, dengan masyarakat itu modalnya dengan cuman cuman saya beli semen aja gitu ya. Tapi dengan masyarakat batunya ada, storage-nya ada, pipanya ini saya kalau dulu di kecamatan-kecamatan itu pakai ini. Jadi oh, karena kalau ini mahal ya, kalau dengan penduduk cukup pakai bambu-bambu besar itu disambung-sambung. Saya masih ingat tuh, kalau ingat dulu tahun 93 ya, 94. Itu di saat pengabdian masyarakat karena tentu keinginan pribadi saya. Aduh, ini kalau ilmu hidrogeologi tidak dimanfaatkan masyarakat ini kita sedih juga tuh, Bu. Banyak utamanya saat jalan-jalan masjid kok nggak ada airnya, airnya kotor ya. Nah, itulah alasan-alasan. Itu disiapkan dan tentu saja ini ya, rasanya ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan oleh PUPR banyak tuh ya. Tapi itu menyentuhnya baru ke pertanian karena dirasa bahwa air penduduk belum menyentuh tadi CAT ya. Padahal eh, bendung ini dibutuhkan di dalam kerangka tidak hanya pertanian tetapi CAT juga. Nah, sehingga tadi ya bagaimana antara manusia dan food security dan seterusnya ini memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dalam policy ya. Konservasi yang ada, saya jujur saja eh, eh, itu bukan jawaban. Jawaban itu memang harus melibatkan. Memang ilmu yang saya kemarin coba kembangkan adalah dari ahli-ahli berbagai ahli. Tetapi kemarin jujur saja pihak pemegang kebijakan atau polisi kebijakan tidak menjadi bagian penting di dalam kerangka prototipe ini menjadi suatu suatu bagian yang regional. Kalau itu dilakukan, saya kira ke depan nih Pak Agus ya, saya mungkin ke depan kita duduk sama-sama, tentu dengan masyarakat ya. Nanti kita akan coba juga ada peresmian di Kabupaten Bandung, ada yang dilakukan Pak Tekuyan dan kawan-kawan. Nanti ada peresmiannya mungkin Pak Agus dari mana dari eh, provinsi barangkali bisa nanti hadir mudah-mudahan dengan Pak Bupatinya dari Bandung, Kabupaten Bandung ya. Nah, ini juga sama, bukan tidak mungkin suatu saat ada perusahaan yang memang perusahaannya ya marginnya jangan pingin untung lah ya, tapi nggak ada juga ya. Tapi mungkin kalau perusahaannya BUMD, why not? Ini menyalurkan ke air rumah tangga ya. Akhirnya mereka mengembangkan, memelihara infrastruktur tentu ini ya. Saya kira energi pasti banyak dibutuhkan karena harus punya pompa dan sebagainya. Ya itulah situasi manakala tadi yang judul saya yang pertama itu. Ini repot ya. Di bagian akhir tentu saja tadi yang saya angan-angankan semua semua eh, berbagai berbagai kalangan dia sampai kepada ini satu contoh. Bagaimana ini di negara saya lupa ya ini negara bagian lah ya, tapi itu memang sudah bagus dia dengan scoring ya bahwa mereka hidup di apartemen tetapi ininya juga mengurangi evapotranspirasi ini ya, supaya apa, airnya menetes. Kalau ini dingin, udara-udara di sini terasa dingin, maka air itu banyak menetes dan masuk ke dalam air tanah ya. Ini lihat di ini kota, eh, di kota-kota ya yang tinggi-tinggi ini ya tanami ya, supaya apa, gedungnya tidak panas ya. Ini menurunkan suhu ini ya, menurunkan suhu dan seterusnya ya. Ini
tentu di sini ada pemodelan hidrogeologi lah. Dan ini yang saya bilang tadi ya, ternyata mulai di negara-negara bagian di Amerika ini ya dikelola dan seterusnya ya. Bagaimana pasokannya? Kalau saya menyebutnya bukan pemodelan hidrologi. Pada waktu itu saya menyebutnya adalah multidiscipline approach for modeling hydrogeology. Jadi saya sudah hydrogeologi. Kalau ini hanya iklim saja ini ya. Ini salah satu yang sekarang didekati. Kenapa tadi? Karena tadi ya bicaranya adalah mereka tidak tidak seperti kita air tanah. Kalau di luar itu yang diributkan, kenapa nggak ngambil air tanah? Kalau air tanah, gedung mereka itu berat-berat. Begitu air tanahnya bergeser 1 meter 2 meter saja itu bisa ambruk ambles ya. Jadi jangan heran kalau New York tuh kemarin diberitakan kan, nah, itu karena tadi ya keterpaksaan airnya udah mulai Amerika ya bahasa Sundanya katuru katutu ya ekonominya melemah tiba-tiba air persoalan di banyak negara bagian ya. Nah, tentu di situ ada kaitannya ekonomi dan psikologis tadi penting oleh karena itu sesuatu yang kompleks tetapi mudah-mudahan apa yang pernah saya pendekatan ya nanti mungkin ada satu kesempatan nanti saya minta Pak Cita beliau bagian dari fracture system juga dulu mencoba dengan saya bisa menjelaskan uh, seperti apa sih atau Pak Tekuyan saya kira kemarin yang melaksanakan ini mau diresmikan di Kabupaten Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian para saudara-saudara alumni ya ini sebagai penutup saja bahwa tadi saya sudah sampaikan bagaimana hidro air di perkotaan ini saya sebutkan sajalah ya si Hornberger ini 2015 menyebutnya ini sesuatu yang memang teknologi besar. Ya di mereka memang biayanya sampai ya triliun ya. Kalau saya lihat di pekerjaan-pekerjaan itu sampai triliun. Jangan jauh-jauh barangkali nanti kalau ada yang sempat ke IKN dan seterusnya ya. Ya, itu bisa lah. Kemudian ada sebagai penutup karena begitu kompleks mencakup air ini antar ekologi bayangkan permukaan dan dalam ya. Di situ pada saat sama interaksi adalah masalah kualitas. Belum iklimnya, infrastrukturnya. Ini perundang-undangannya yang benar yang mana? Kalau tanpa melibatkan ekosistem yang luas, ini juga menggantung ini ya. Nah, praktek konsumen juga sekarang kan tahu sendiri ya. Pokoknya mah mandi juga oh, apa kalau belum sebak penuh ya ini konsumen juga ada yang tidak hemat air. Ya, ya tadi ya mobilnya juga dimandiinnya atau seminggu sekali lah. Ini tiap hari dicuci ya. Mobilnya 2 kali dicuci, dia sendiri sekali mandinya kan. Waduh, ini ngeri. Organisasi sektor publik dan swasta ini juga ini mau bagaimana ini? Ini memang harus semua ini. Kemudian sistem tadi teknik secara sosial seperti nanti saya akan coba nanti kalau ada kesempatan ya apa sih yang dilakukan menyangkut sosial itu teknologinya seperti apa saya sebetulnya sederhana saja yang penting pemberdayaan masyarakat tumbuh terapannya mudah dilakukan dan akhirnya mengisi cekungan gitu ya nah ini tentu memerlukan integrasi kontribusi berbagai ilmu tadi yang saya sebut pendekatannya multidisiplin kalau yang sekarang tadi yang tadi contoh-contoh dari negara itu kan interdisiplin saya mencoba kemarin multidisiplin tidak hanya eksak termasuk sosialnya politiknya dan sebagainya sehingga kenapa hal itu harus dilakukan daripada tidak berbuat makanya saya kalau ada yang membiayai tentu swasta BUMN juga ada yang kami coba bantu prosesnya itu panjang ya jadi barangkali nanti anak cucu kalau toh saya tidak hidup juga ini sistemnya terus ada yang ngebangun lagi dan seterusnya ini bisa beberapa dekade 20 tahun 30 tahun ya. Ya, tapi paling tidak saya sudah melihat apa yang dilakukan 20 tahun yang lalu tahun ke berapa ya tahun ke 12 itu sudah mulai naik dan seterusnya
Tentu dengan tadi ya, mudah-mudahan ke depan ini kebijakan kita menjadi kuat karena ini masalah bersama. Itu saja, saya kira terima kasih atas perhatian. Itu share saja, mudah-mudahan ada bayangan ya. Tentu saya tidak akan berbicara ilmu saya hidrogeologi. Itu bahasa-bahasa yang umum yang mungkin bisa dipahami oleh semua. Tentu mohon maaf kalau ada istilah atau apapun yang secara keilmuan hidrogeologi tidak dipahami oleh eh, para Bapak Kang Teteh dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Barangkali begitu ya. Ini terlalu panjang nggak? Pas ya? Enggak ya, lebih ya. Aduh, maaf nih kalau udah cerita tuh. Pas kok, Pak. Pas ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Hendar atas pemaparan materinya. Bagi Kang Teteh yang ada pertanyaan, bisa raise hand atau ditulis ditulis pertanyaannya di kolom chat. Saya Baik, ngambil dulu Kang, pulpen. oke, siap. Bagi Kang Teteh yang nggak mau raise hand, bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, mangga, silakan. Baik, Kang Reza, silahkan. Ya, izin Prof mau nanya. Tadi sudah disampaikan terkait permasalahan-permasalahannya. Nah, Ya, kalau salah satu permasalahan di kota itu kan susahnya dapat air bersih ya. Nah, katakanlah kita sekarang sudah dapat air bersih, Prof. Tapi kalau ternyata kita terkena polusi air tanah yang awalnya mungkin air kita bersih, tapi tiba-tiba apakah ada pabrik ataukah ada kontaminasi, tiba-tiba air kita di rumah gitu ya, jadinya terkena polusi air gitu. Nah, itu solusinya apa? Terus apakah bisa dilakukan rekayasa hidrologi, Prof? Kalau untuk sudah ada kontaminan seperti itu. Ini itu aja, Prof. Mangga. mau dikumpulin dulu atau saya langsung jawab aja? Langsung jawab aja, Prof. Baik. Tadi kalau tidak salah saya tangkap, air bersih itu susah. Kalau toh dapat tiba-tiba kena katakanlah terkontaminasi ya sumber kita ya. Ya, betul, Prof. Pertanyaannya apakah harus ada rekayasa? Sebetulnya kalau untuk air tanah itu agak berat. Ya, agak beratnya apa? Kalau rekayasanya itu ada dua. Satu clean up. Clean up itu mahal ya. Terus airnya yang dipompa ke atas itu terjadi di mana ya di saya lupa. Jadi air tanahnya itu terkena kontaminasi kromium cukup tinggi. Satu lagi adalah PB cukup tinggi. Terus sepengetahuan saya di negara-negara maju di clean up. Nah, itu memang agak sulit kalau sudah unsur itu masuk. Lalu bagaimana sih rekayasa kalau tanpa tadi clean up? Clean up itu dipompa. Jadi kita di hulunya di stop dulu, di filing, ya. Kemudian ini di istilahnya di pumping. Clean up itu di watering itu sampai si polutannya habis, ya. Tapi cara-cara ini agak repot. Kenapa? Kita memindahkan air yang terkontaminasi yang tadi dibilang jelek itu dipindahkan ke tempat lain. Itu bukan menyelesaikan masalah. Ya, itu teknis ya. Itu banyak dilakukan di negara maju, clean up aja udah. Mereka mereka isolasi itu, entah isolasinya di mana lah ya. Saya waktu itu di diskusi, saya bilang jangan. Lebih baik kita membuat
rekayasa. Apa sih rekayasanya? Biasanya kontaminan tadi, ya, kalau sepengetahuan saya, ya ini masalah jam terbang juga ya. Itu biasanya apa istilahnya, berinteraksi atau menjadi satu kumpulan antar unsur bertemu dengan chloride. Nah, klorida inilah yang biasanya dia jadi mengendap, ya. Contoh PB, contoh PB. Assalamualaikum. Nanti saya lagi presentasi, nanti saya kapan ya, sebentar lagi, ya, ya, bangga. Jadi eh, tadi apa ya? Ini gara-gara. Tapi saya kalau nggak diangkat kasihan juga ini direktur saya. Direktur saya ini penting nih kayaknya gitu ya. Rekayasanya Prof dari siapa tahu udah Rekayasa. selesai. Jadi kalau dia biasanya kalau industri itu kontaminan PB, kromium, ya, Hg. Kalau Hg jalannya gini. Itu biasanya saya ambil contoh yang umum saja, PB, ya gitu. Itu dengan rekayasa kita membuat semacam, mungkin bahasanya galian saja kalau itu aki perdangkal. Galian, kemudian kita jatuhkan aluminium. Itu klornya tinggi. Itu jadi filter biasanya. PB-nya hilang jadilah timah putih, timah hitam. Ya, ya, itu silakan, itu jadi teknik. Saya juga belum, jujur saja, saya belum belum apa ya, belum mempublikasikan itu ya. Ya silakan saja lah kalau mau dipublikasikan ada contoh. Tapi saya ada punya bukti banyak bahwa onggokan-onggokan yang tadi limbah B3 itu ternyata dia terfilter ya. Kebetulan saya punya beberapa data. Tapi ya tadi ya kalau ditulis tuh ya harus butuh concern ya, sebulan 2 bulan tuh. Kalau ada waktu, insya Allah nih harusnya yang muda-muda mah bikin tulisan gitu ya, gitu ya. Jadi rekayasanya ya kembali lagi, orang geologi adalah pakai kayak unsur apa di batuan itu, kemudian dia dijadikan filter, ya. Nah ini kalau yang diributkan penyelesaian, ada juga yang tidak penyelesaian, begini diributkan ini sumbernya dari mana pokoknya. Nah itu saya sempat menengahi ada berapa perusahaannya. Dari dulu tuh ada rumah sakit, ada perusahaan-perusahaan yang cukup besar yang mengkontaminasi masyarakat ya. Nah pada waktu itu saya jujur saja apa ya, tidak bisa menyalahkan dari sumber-sumber itu. Ternyata setelah dideteksi dengan isotopnya memang datangnya dari sumber yang lain, yang kebetulan si resource kontaminannya itu justru datangnya dari masyarakat sendiri, bikin tadi ya, apa, tempat pembuangan sampah mereka sementara di mana. Nah, itu kan leachingnya B3 itu suka ada juga. Dia nggak sadar ngalirnya dari situ. Ketahuan juga kalau lihat data-data isotop ya. Nah itu saya sering jadi wasit juga itu. Ya, terus bagaimana nyelesainnya? Udah jangan bikin sampah di situ. Nah, itu masyarakat juga satu desa, ya bukan satu desa ya, di kota itu RW ya. Jangan nyimpen di situ ya. Jadi ini di sebelah sininya ada rumah sakit, satu lagi ada apa ya? Mungkin perkantoran begitu. Bukan berarti saya membantu rumah sakit karena punya pemerintah, enggak juga ya. Nah, tapi dideteksi dengan penelitian. Jadi rekayasa bisa dilakukan bagi orang geologis tuh lebih mudah ya. Tapi geologisnya jangan geologis yang tidak tahu basic, harus tahu betul basicnya. Kalau kalau aluvium tuh apa sih? Aluvium itu adalah batuan, ada ukuran krakal, kerikil dan seterusnya ya. Ada lempung, ada pasir bersatu. Kalau ditanya apa unsurnya di dalamnya, wah itu udah nggak bisa jawab tuh. Ya, makanya saya selalu di sekolah menekankan
basic fisika, basic matematika, basic biologi, dan satu lagi basic yang 4 itu ya, kimia, fisika, matematik, sama biologi itu memang harus pelajaran SMA aja ingat-ingat lagi lah itu udah cukup saya bilang gitu ya, selalu saya ya. Karena itulah cara berpikir sampai Anda sudah sarjana, begitu nanti dengan berbagai problem, maka pelajaran SMA itu dipanggil tuh di bawah sadar. Dulu perasaan rumusnya apa? Fisika tuh. Nanti biologinya apa gitu ya. Kira-kira gitu nih ya, Kang Rija ya. Ya, Pak. Atur nuhun pisan. Iya, iya, iya. Baik, ada 2 pertanyaan dari raise hand sama 3 via chat. Mungkin dari yang raise hand dulu ya, Prof. Ada Kang Riswandi, silahkan. Ya, terima kasih. Salam Prof. Barokah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh, Senang deh sering Prof. ini ketuanya. Aduh, punten ya. Kalau dengan Kang Asep mas saya puntennya, aduh ini tunduh pisannya udah jam berapa ini? Jam 10 ya ini? 9 Prof. Jam 9 ya? Kok udah ngantuk? Gimana Alhamdulillah. kita? Biasa tebang deh sehat-sehat Profnya. Siap. Barokah. Siap. Ini mah lebih kepada praktis saja saya. Pertanyaan saya tentang CAT Prof ya. CAT boleh. Ya, CAT. Kebetulan kemungkinan nih sebenarnya harusnya berangkat tapi karena ada pemilu. Kemungkinan di tanggal 20-an bulan depan ini, 20 Februari, itu saya terlibat di satu tim untuk penelitian sumber daya air. Nah, mungkin pada Mas kawan-kawan di sini, teman-teman di sini atau Prof masih ingat ada groundbreaking Presiden Jokowi di bulan Desember 2021 itu tentang pembangunan kawasan industri Kaltara, Kalimantan Utara di Tanah Kuning. Nah, di situ isunya yang saya dengar itu ada 3 pabrik prioritas yang akan diutamakan, pabrik pupuk, smelter, dan pabrik semen kalau tidak salah. Walaupun saya sendiri selama eksplorasi di wilayah itu sumbernya di mana nih semen gitu ya. Yang saya tanyakan begini Prof, kemarin itu pernah ada site visit awal gitu. Ya. Dan di situ saya pelajari dan memang kita tidak minim sekali mendapatkan data dari SDM ya, khususnya di bidang sumber daya air, Kasubdit sumber daya air, kemudian BWS dan yang lainnya mengenai data-data tentang keairan di sana atau hidrologi di sana. Akhirnya betul sekali tadi saya sempat dengar Prof publikasi tentang multidisiplin hidrologi ini saya juga baca di 2017, 2018 yang itu yang jadi referensi. Yang jadi pertanyaan saya intinya begini, kemarin itu sudah coba kita hitung dari 7 gas yang ada dengan keperluan untuk itu yang hampir 7.500 liter per detik kebutuhan kawasan industri itu secara total ya, itu hanya baru bisa terpenuhi sekitar 2.500 sampai 3.000. Nah, menurut pandangan Prof nih dengan CAT tadi ya, yang kalau saya tidak salah di sana tuh CAT Bulungan ya atau Tanjung Selor ya. Memang di sana ada CAT. Apakah CAT di sana juga sama seperti CAT di sini? Statusnya tinggal hanya nama. Karena di sana justru di daerah wilayah-wilayah Hicat itu berkembang tambang-tambang, Prof. Karena ini kan saya dapat sumber datanya tuh dari geologi tata lingkungan dan kawasan pertambangan. Di situ menurut pandangan Prof sendiri gimana nih? Andai kata kawasan industri itu memang perlu air banyak, tetapi dengan kondisi seperti ini ya seperti Prof bilang tadi sangat mengkhawatirkan. Seperti itu, Prof. Ya. Ini sekedar minta masukan aja atau pencerahan mengenai kondisi di sana. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Asep, Pak Ketua. Sami-sami, Prof. Memang ini perlunya besar-besaran ya. Ini jangan dikira bicara tekstil juga besar-besaran nih kebutuhannya, apalagi ini 3 pabrik besar ya. Tentu saya tidak akan membahas pabriknya nih ya. Tetapi yang paling penting adalah kalau memang punya dana cukup, lebih baik memanfaatkan air permukaan yang cukup besar di sana.
Meskipun jujur saja memang punya cost ya dibanding kalau ngambil air dari air tanah di sana. Air tanahnya cukup baik juga di sana itu. Yang di utara itu memang vulkanik tuh, ada kuarternya juga ya kalau nggak salah. Kuarter tua tapi Betul, 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 Prof. itu Betul. eh, itu ada airnya lumayan ya, lumayan besar. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang katanya tadi eh, kebutuhan untuk pembangunan memang pada akhirnya ngambil trust-trust di batuan ya, tadi yang mengisi hulu-hulu dari CAT yang ada. Nah, inilah yang memang di dalam konsep pembangunan saya pernah ketemu sama Pak Gubernur termasuk Bapedanya, saya sampaikan tahun berapa ya, saya waktu itu 4 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu ya, itu saya sampaikan bahwa memang di Kaltara ini akan jadi industri besar dan sebagainya. Tapi tolonglah eh, apa, karena ada beberapa eh, apa ya, pegawai Pemdanya itu sekolah di sekolah pasca Unpad, nah, sekolah pasca sarjana ya waktu itu. Nah, saya diminta untuk ketemu dengan Pak Gubernur. Memang harus matang, bukan hanya masalah resource satu sisi. Tadi tambang, tambang memang mereka butuh trust ya. Tapi daerahnya justru di daerah yang di situ tinggian ya, memang Richard ya. menjadi. Tapi ada dua catatan saya sampaikan. Kalau memang itu secara ekonomi menguntungkan, itu harus jadi storage. Hutannya ya, kalau memang yang gundul-gundul bolehlah, saya bilang ya. Tapi ada caranya desainnya itu, karena kalau sudah jadi kalau mengambil trustnya bukan bukan seperti halnya di kita itu kan di keruknya bukit dipotong ya, gitu ya. Ya, Nah, itu nggak bisa begitu. Ngambilnya itu memang harus didesain bahwa nanti di situ jadi storage air. Kita seolah-olah membuat semacam embung buatan, ya, embung buatan. Terpaksa nambang-nambangnya itu yang kita jadi bermanfaat. Wah, itu jadi rigid itunya. Ya memang kalau ingin segalanya baik, ya, orang orang Allah menciptakan juga tidak asal-asalan gitu ya. Nah, itu kembali lagi ilmu ilmu itulah, jadi desain-desain itu harus diterapkan juga ya. Tapi bukan berarti sama halnya dengan air tanah itu harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena air hujan itu rahmatan lil alamin bagi kita. Itu untuk hidup kita, disimpannya di tanah kita, ya. Tapi kalau kita tidak ambil, ya itu udah ke laut, jadi tidak dimanfaatkan. Nah, kita dosa juga. Tapi bagaimana memanfaatkan tadi ya yang 750 liter itu bisa istilahnya kalau di bahasa yang tadi itu dikonversi transisi. Berapa dari air permukaan supaya kosnya, katakanlah kosnya hanya mampu sepertiga pabrik itu. Ya sepertiga dulu deh. Air tanahnya berapa tadi, 60% ya. Memang harus begitu. Jadi sama Juragan bisa disampaikan nanti bahwa cara nambangnya juga harus dibenahi lah. Bukan tidak boleh ditambang. Kalau untuk pembangunan pasti perlu. Ya, tapi ada cara nambang yang memang punya nilai manfaat besar ya. Di situ dibuat sebagai embung-embung storage gitu ya. Sehingga kalau ada curah hujannya cukup tinggi itu perbatasan dengan Malaysia ya. ya, Itu betul, betul. eh, berapa ya? Kalau nggak salah 3 ribuan juga tuh kalau tidak salah. 3 ribuan per tahun tuh. Ya. Itu lebih, Prof. Itu kalau Iya. tidak salah 13 juta Prof, kalau per tahun itu. Nggak, curah hujannya Oh, curah memang hujannya ya. ribuan. 3 ribuan. Nah, sehingga tadi ya memang ujung-ujungnya adalah perencanaan yang baik tuh, sampaikan sajalah gitu ya. Sudah saja saya mah kasih aja datanya, nanti didesain lah gitu. Pak Asep aja yang ngomong di sana. Ini harus begini gitu. Nanti saya bantu.
Ya, Prof. Hatur nuhun. Ini kebetulan saya diajak sih sama Teknik Lingkungan ITB dan Apa diomongin saya, saja gitu. Ini harus begini gitu aja. ya, ya, Prof. Sebenarnya di sana mungkin saya juga waktu itu dengar dari kepala Bapeda bahwa Prof. Hendarmawan itu yang rencanakan mendesain apa namanya pembangkit hidro vertikal itu di Long Biak ya Long Beso. Iya, Ini itu yang membiayai cuman belum datang aja ke saya. Tapi sudah jadi tuh sama perusahaannya mah. Jadinya Sumitomo Bank. oh Jadi ya, jadi menutup yang tenaga batu bara, sekarang tenaga air. Sungainya kan cukup deras ya. Saya ya, ngelihat wah ini udah siap-siap tuh tenaga listrik, tenaga air sungai yang apa namanya lumayan arusnya tuh ya. betul. Ini juga Apa sama namanya? Prof. Pengembangnya juga sama, Adaro Tirta Energi, Adaro Tirta Mandiri sama. Ya, tapi pemodalnya Sumitomo gitu. Ya, ya, hatur nuhun pisan Prof karena pencerahannya. Terima Enggak. kasih. Nanti saya sampaikan. Hatur nuhun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Bagus dari kolom chat. Sejauh mana efek AMDAL untuk konservasi air? Silahkan, Prof. Baik, saya jujur saja kalau ya itulah saya karena mungkin kesibukan nih Pak Bagus ya tadi ya, Kang Agus ya. Nah, jadi di AMDAL itu saya ini sekarang mulai agak baik yang di nasional maupun yang di Pemda ya, saya agak mungkin bahasanya bukan agak keras ya. Pokoknya harus ada hitungan dah gitu ya. Kalau dulu saya jujur aja karena kesibukan, jadi kalau diundang itu nggak bisa hadir. Tapi kemarin-kemarin, inilah teknologi ya. Jadi saya suka Zoom, misalkan berapa kali di temannya Pak Agus Jaya ya, Bu Prita ya. Bu Prita ya, betul ya. Pak Adi. Bu Prima mungkin Prof. Oh, Bu Prima. Bu Prita mah dosen Unpad hukum ini kebetulan stafnya rektor. Bu Prima. Nah, Bu Prima ini pada saat ada kunjungan ke mana ya ke Australia lah itu kebetulan saya ada diskusi itu lagi Zoom dan sebagainya ya. Nah ini bagus juga sekarang ada Zoom itu kalau dulu nggak bisa kalau tidak hadir ya sudah. Bukan berarti saya mendahulukan yang di nasional ya tapi ternyata banyak sekarang ini ya saya nggak nyebut asal ya hitung-hitungannya kurang lah ya gitu ya pemahamannya memang masih saya nggak tahu ya konsultannya tuh kadang-kadang saya tidak mau nyalahin konsultan Bang. Saya bilang udahlah saya kasih bonus tuh gini kadang-kadang si perusahaan atau konsultannya itu ngezoom dengan saya. Coba dihitung ininya caranya begini. Nah, itu saya ya mungkin sejam setengah 2 jam lah Zoom itu ya. Dan saya juga di nasional sama gitu, suka memberikan apa ya, ini harusnya begini begitu ya di AMDAL. Jadi AMDAL itu kalau memang dia berurusan dengan air, ya kan banyak ya. Air itu bukan hanya air dalam kemasan, tapi kalau bicara yang macam-macam produk nutrisi ya ataupun yang sifatnya makanan juga itu kan perlu airnya juga tuh. Nah, di situ saya suka sekarang itu harus benar hitungannya ya. Saya contohkan bagaimana cara ngitungnya dan sebagainya ya. Terkadang juga ada yang pusing juga itu kalau pabrik-pabrik yang besar. Udahlah sama Prof tuh dikerjain. Waduh, kalau saya bukan apa-apa ya. Agak sulit saya bilang udah biar enak carilah ini ya. Kalau perlu memang bantuan saya juga punya tim, ya silakan saja ke tim ya. Tapi saya pernah itu ya dari timnya ini Bu Dekan dari timnya kita sendiri gitu ya. Ya saya tidak bisa oh ini mentang-mentang
ada tim Unpad ngerjain, maka saya tidak koreksi. Saya koreksi. Oh, yang ini tidak begitu, harusnya begini-begini, ilmunya begini-begini ya. Ya pada waktu itu silakan ditanya juga ya ke Bu Prima bahwa saya ya pokoknya saya ingin ingin benar lah ya sampai ke proyeksi. Proyeksi itu apa? Ya pabrik ini mau berdiri berapa tahun? Kita kan nggak pernah ke depan itu berbicaranya selalu saat itu. Tapi bagaimana ke depan? Harus apa yang dilakukan gitu ya. Dan lagi-lagi nih ini mumpung ada Pak Agus ya Pak Agus Jahe, memang idealnya di cekungan dekat cekungan itu ada berapa pabrik, maka di dalam perencanaan hitungan air untuk konservasi bersama-sama masyarakatnya, jangan di AMDAL itu jangan biaya sendiri. Jadi beberapa AMDAL dari beberapa industri itu disatukan, di AMDALnya itu diperintahkan ini bersama-sama. Sehingga tadi ya semua hitung-hitungan itu insya Allah ekonominya berjalan terus, artinya pabrik-pabriknya nggak kekurangan air. Di urban-urbannya atau di katakanlah di apa daerah-daerahnya yang sudah diisotop itu juga eh, eh, apa direkayasa. Maksudnya direkayasa itu ada kegiatan yang memang apa namanya eh, memasukkan air, tetapi karena dilakukan oleh masyarakat dengan rekayasa tadi pertanian, peternakan atau apapun lah yang mereka itu eh, bergairah masyarakat itu bukan disuruh-suruh. Ini penanaman pohon gini-gini enggak lah. Ya. Saya jujur saja masyarakat itu diajak untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi core dari kegiatan ekonominya itu adalah dalam tanda petik merekayasa air menjadi masuk gitu bahasa ceritanya. Nanti seperti apa kegiatannya? Nanti saya mah ingin Pak Agus kalau peresmian yang itu mewakili lah Bu Ai nanti. Nggak tahu minggu depan atau kapan ya Pak Agus. Nanti Pak Bupati, saya juga undang Bu Rektor ya. Saya tadi udah bilang ke Bu Rektor nanti ada rekayasa air untuk industri di bukan Cicahe ya, Ranca Ekek itu ada salah satu contohnya gitu yang memang sudah kita desain. Tapi itu kebetulan tanahnya tanah Pemda, bukan tanah masyarakat ya. Kalau tanah masyarakat enak tuh, di situ jadi akan subur. Nah, di situ bisa ditanam tanaman-tanaman yang istilahnya panen ada panen 3 mingguan ya. Karena Unpad sudah punya inovasi-inovasi apa itu di pertanian dan di herbal. Jadi kalau nanam-nanam apa jualnya ke pabrik BUMN apa gitu ya. Nah, itu menghidupkan masyarakat tuh ya. Jadi saya jujur saja inginnya itu masyarakat diberdayakan tapi air ternyata masuk menjadi bagian penting dalam rekayasa. Mungkin nantilah Pak Tekuyan diundang saja itu ya sama Mangga Prof. eh, Atur nuhun di antos ulemanana. iya mudah-mudahan nih Pak. Jadi AMDAL yang kemarin saya baru hadirnya baru 2 bulan ini ya. Saya juga malu nih di Bu Prima itu. Jadi Pro Prima, Prof harus hadir atau Prof gitu. Sekarang sekalipun saya lagi di Dikti kemarin juga presentasi jam 11-nya saya ikut nimbrung itu eh, apa dengan Zoom itu bahannya saya pelajari ya dari malamnya. Oh kurangnya ini bisa. Kalau sekarang posisi dimanapun insya Allah bisa. Bahkan kemarin waktu saya berkunjung di Seoul juga itu ternyata bisa saya nge-zoom ya. Nah, jadi tidak ada halangan kalau sekarang baik di Kementerian KLHK ya SDM juga saya nge-zoom saja udah gitu. Yang penting visi akademik dan ilmunya nyampe lah gitu ya. Soal mereka ngitungnya benar atau tidak atau pendekatannya benar atau tidak itu biasanya mereka ngirim lagi tuh ke saya email ini benar enggak ya saya suka membuat apa perbaikan lah ini harusnya ngitungnya ini pakai rumusnya ini pokoknya kirim lagi lah gitu ya yang penting
ada keinginan mereka lah. Jadi sejauh ini yang sekarang ya, yang sekarang saya ngelihat itu dikunci ya. Ya nggak tahu saya ya kalau itu dilaksanakan atau tidak tahun besoknya. Tapi saya selalu menyuruh prioritaskan ini, prioritas ini. Tapi mereka juga kan akan usaha. Jadi saya selalu di tengah-tengah tapi konservasi air tetap jalan. Ya gitu. Saya pertimbangkan itu. Kenapa? Karena kalau pabrik itu terus berjalan, itu kan ekonomi berjalan juga. Masyarakat juga kasihan tuh yang kekurangan pekerjaan. Jadi saya nggak berpikir hanya satu arah. Ini airnya harus benar. Jangan diizinkan dulu. Nggak begitu saya. Silakan jalankan, tapi kerjakan ini. Waduh, ini biayanya mahal. Padahal nggak mahal. Oke, kalau memang tidak tahun ini atau sebelum ini disahkan, tahun depan ditulislah di AMDAL catatan-catatan itu. Dan saya ingatkan kepada siapa itu katakanlah dinas ya, dinas terkait ini diminta nanti ke depan gitu ya. Saya siap jadi ngawasinya nih bener nggak dilaksanakan gitu. Ya, mungkin itulah. Jadi sejauh ini yang saya lihat 10 lah nih, 10 apa 9 ya. 3 bulan ini itu ada yang di apa namanya, ada yang ya hampir semuanya lah dibenerin lah ya. Tapi insya Allah lah mungkin di sisa hidup saya barangkali pokoknya saya ingin fokus ke bagaimana semua ekonomi berjalan tetapi juga misi air akademiknya harus jalan ya. Jadi itu saya kira AMDAL masih harus dilakukan. Kalau tanpa itu agak sulit nanti kita untuk nyintrek, untuk mengingatkan dan sebagainya. Jadi kebijakan polisi itu untuk etik lingkungannya penting sekali lah, gitu ya AMDAL. Tapi AMDALnya jangan AMDAL-AMDALan gitu. Gitu aja lah kira-kira. Gitu ya Pak Agus tadi. Terusnya dari Kang Bagus, Prof. Oh Kang Bagus, ya. Ya. Jadi memang mungkin etika lingkungannya harus dikritiskan lagi gitu ya. Dikritiskan bukan masalah. Saya sering mengkritik kalau saya jadi tim ya, jadi tim bagian dari tim. Ini yang esensialnya ini gitu. Ngambil airnya banyak tapi masih bisa dipakai ya. Hanya tergantung kekuatan tadi yang tadi saya penutup, kebijakan yang kuat. Artinya harus kuat ya, etik. Kalau etik lingkungannya harus kuat. Jangan harus galak lah Pak Agusnya. Pak Agus tuh kebijakan harus galak. Gitu ya. Tapi galak tinggi kata kayak saya dulu diancam tuh sama preman. Diancam ya sama preman polisi. Apa kan bawa polisi juga itu ya premannya. Jadi memang harus tengah-tengah saya ini harus jadi wasit lah di situ. Ini sensitif kalau mau dibuka nih, karena ini kan tahun pemilu nih, saya nggak berani buka semua. Nantilah udah pemilu. Ya gitu ya Pak Agus ya, Kang Bagus ya, Kang Bagus. Ini saya pegawai negeri nih, kalau dibuka semua celaka juga ini. Ya, tahun pemilu. Ya, tapi kalau di sana seperti di KLH ya atau di manalah di kementerian tuh saya tuh sering dimarahin sama menteri. Kenapa? Katanya saya ini apa ya kritisnya kritis tidak menguntungkan nasional gitu lah. Ya saya terima tidak menguntungkan nasional nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi diundang aja ini teh saya juga heran ya. Bahkan kemarin tuh terakhir eh, dari 17 profesor tuh jadi saya yang diundang cuman sendiri. Setuju nggak ini Prof. Hendarmawan katanya. Kenapa cuma diundang saya? Karena yang tidak setuju selalu Pak Hendarmawan. Jadi Pak Hendarmawan sendiri aja. Sendiri loh. Tahu-tahu yang ngerjainnya itu profesor-profesor senior semua itu dari ITB yang umur-umur 69 ke atas. Waduh ini saya gimana ya gitu. Ya biasalah ngadu ilmu lah biasa gitu ya. Udah bagong. Kadang-kadang 1 lawan 5 lawan 7 gitu ya. Tapi lah insya Allah lah ya. Kalau kalau
Ini kan IKA Unpad ya yang hadir ya. Kita pertahankanlah ya kekuatan kita untuk selalu akademik itu nomor satu lah ya. Mau silakan mau di swasta di apa, tapi tadi akademik harus jadi nomor satu. Berpikir kritis harus jadi nomor satu. Insya Allah lah mau di swasta juga kerja atau apalagi di negeri ya itu memang harus kuat akademik supaya kita itu tidak tidak takut untuk bersikap gitu aja ya. Nah, jadi kalau ada emas itu masuk cubluk ya emas juga tetap. Emasnya di toko ya emas juga gitu ya, bersih kan dipakai sama gadis-gadis atau ibu-ibu ya emas juga sama lah. Tapi jatuh ke cubluk emasnya ada emas juga itu mah ya, bukan bukan apa-apa. Jadi jadilah emas lah, kira-kira gitulah. Ya. Gitu ya. Insya Allah lah AMDAL ke depan makin bagus. Baik, terima kasih Prof. Karena sekarang sudah jam 9:30, mohon maaf untuk Akang Teteh yang lain untuk pertanyaannya belum bisa dijawab dulu karena sudah habis waktunya. Paling sekarang setelah ini akan ada sesi foto bersama, jadi Akang Teteh yang bisa on cam, mohon on cam untuk dokumentasi. Kalau yang mau nanya, silakan sajalah ke email saya atau ke WA juga nggak apa-apa. Ada ini, ada guru saya juga ini Kang Warto. Baik. Wilujeng wengi, Prof. Wilujeng wengi. Ini ngantuk nih saya dia. Tapi alhamdulillah hari memberikan ilmu masih resep lah. Ini siapa nih? Nyakan juga. Mungkin bisa senyum dulu Akang Teteh. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ini yang kedua. Oke, sudah selesai. Baik. Terima kasih ya Kang Teteh sudah hadir di acara sharing session online for Pema kali ini. Mungkin seandainya ada acara offline dan sedang berada di Jabodetabek, Akang Teteh bisa hadir. Lalu jika ada acara online lagi, Akang Teteh bisa berkenan untuk hadir. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga untuk Prof. Endar karena menyempatkan waktunya untuk mengisi materi hari ini. Enggak, sama-sama. Telepon, Prof. Dengan Sama-sama ya. Prof. Terima Nuhun. kasih. Semuanya. Turun, Prof. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.